Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat sore. Hari ini kita akan kembali bersekutu bersama dalam jam doa Rabu kita 11 November 2020. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat rahmat-Mu kepada kami semua, karena sepanjang hari ini Engkau telah memberkati kami dalam aktivitas keseharian kami. Dan kembali lagi Tuhan, kami pada sore hari ini akan memulai persekutuan doa kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan naikkan beberapa pokok doa kami akan mendengarkan firman-Mu dan juga kami akan bersama-sama memuji-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu Tuhan segala sesuatu yang kami butuhkan, Kau tahu segala sesuatu yang kami perlukan, yang akan kami naikkan dalam doa-doa kami ini. Tuhan sendiri akan bekerja, Tuhan sendiri akan kabulkan doa kami, dan kami ucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menaikkan pujian yang akan dibantu oleh singer kita. Pujian kita adalah Ajar Kami Tuhan. Dilanjutkan dengan doa terpimpin yang akan dipimpin oleh Ibu Sarintan. Mari kita akan bernyanyi bersama dan juga berdoa bersama. Ku cinta keluarga Tuhan, mengalir masa sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, mengalir masa sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa, karena Engkaulah yang layak menerima pujian, hormat kami Bapa. Selamat sore ya Bapa, selamat malam. Kami mau berdoa Tuhan pada jam doa kami seperti biasanya Bapa, menaikkan syafaat kami Bapa. Kiranya Tuhan Engkau berkenan mendengar doa kami dan seruan kami. Sebelumnya kami mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan perkara hidup kami Bapa. Ampuni kami Tuhan dan layakkanlah kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Sucikan kami Bapa, sehingga kami Tuhan boleh datang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mau berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memiliki negara Indonesia Tuhan yang indah ini Bapa. Kami mohon Tuhan, pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, khususnya mulai dari RT, RW, sampai kepada kepala negara kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan marifat, sehingga Tuhan setiap keputusan-keputusan yang diambil Tuhan, itu membawa kebaikan kepada bangsa kami Tuhan Yesus. Khususnya Presiden kami Tuhan, berikan hikmat, dan kiranya Tuhan Engkau jagai dia, Engkau lindungi dia Tuhan Yesus. Biar Tuhan dia bisa memimpin negara ini Tuhan, sehingga negara kami bisa mengarah kepada kemajuan yang lebih baik Bapa. Tuhan, kami juga mohon Tuhan Yesus, perlindungan-Mu Tuhan untuk negara kami akhir-akhir ini Tuhan, karena satu keputusan atau kebijaksanaan yang diambil oleh pimpinan negara kami Tuhan Yesus, banyak pihak-pihak yang tidak mendukung keputusan tersebut. Oleh karena itu Tuhan, terjadi gerakan atau demonstrasi di mana-mana Tuhan untuk menolak kebijaksanaan itu.
Kami mohon Tuhan kiranya Engkau jagailah kami bangsa ini Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa tinggal di negara ini menjadi rumah kami yang baik, yang nyaman Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri yang mengambil bagian dalam pengamanan negara ini Tuhan Yesus. Tolong Tuhan mereka juga Kau berikan hikmat dan marifat dan bijaksana Tuhan dalam menjalankan tugasnya. Kau berkati mereka Tuhan dalam melaksanakan tugasnya Bapa. Keluarga mereka yang harus mereka tinggali Tuhan Yesus, istri, anak-anak mereka Tuhan yang jauh daripada tempat tugas mereka sekarang. Kiranya Tuhan tetap Kau berikan perlindungan daripadamu Bapa. Jauhkan mereka juga Tuhan dari mara bahaya Tuhan Yesus sehingga bisa mereka menjalankan tugasnya dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk daerah kami, daerah Lampung Tuhan Yesus, yang pada tanggal 9 Desember nanti Tuhan, bukan hanya di daerah Lampung saja Tuhan, banyak daerah-daerah lain yang mengadakan pilkada serentak. Terlebih Tuhan untuk daerah Bandar Lampung juga Tuhan pemilihan wali kota. Mari Tuhan kami juga menyerahkan Tuhan Yesus acara ini Tuhan Yesus biarlah bisa berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami bisa memberikan suara kami yang terbaik kepada siapa pemimpin-pemimpin daerah kami Tuhan Yesus yang membawa kepada perubahan untuk daerah yang diadakan pilkada ini Bapa. Berkati Tuhan setiap petugas, berkati juga Tuhan semua masyarakat, dan biarlah Tuhan Yesus kami bisa memberikan suara kami itu juga adalah mohon, karena kami mohon petunjuk daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah acara ini bisa berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Aman, tentram Tuhan, dan kami bisa merasakan Tuhan Yesus pemilihan umum secara serentak ini Tuhan Yesus, karena Tuhan yang memberi perlindungan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk GGBI Tuhan Yesus dan BPD Lampung ini Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus semua yang ambil bagian dalam pelayanan di GGBI ini, baik hamba-hamba Tuhan, staf karyawan, lembaga-lembaga dan organisasinya yang lainnya Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkaulah yang menolong, Engkau yang memberi bijaksana, dan tetap Tuhan berkati Tuhan segala sesuatu. Khususnya Tuhan BPD Lampung ini Tuhan, kami berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Lampung cabang Kemiling Tuhan yang belum mempunyai gembala sidang Tuhan Yesus. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan atau mengirimkan gembala sidang yang kepada jemaat Tuhan di Kemiling ini Bapa, dan jemaat Tuhan bisa terlayani, terberkati Tuhan dengan adanya gembala sidang, dan kami boleh sama-sama bersuka cita Tuhan Yesus boleh memiliki gembala sidang sehingga domba-domba Tuhan, jemaat Tuhan bisa terlayani dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Gereja Baptis Indonesia karunia Tuhan, Tuhan Yesus, di mana pada bulan November ini masuk pada tema Pekan Keluarga Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga jemaat anggota Gereja Baptis Indonesia karunia Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mulai dari yang bayi, kecil, remaja, muda, dewasa, bahkan lansia Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan berkati bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang belum memperoleh pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang layak kepada mereka. Bahkan bagi mereka yang belum mempunyai jodoh, Tuhan berikan jodoh yang terbaik kepada mereka Bapa. Khususnya kami berdoa untuk Mbak Yohana Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan Kau berikan kesembuhan kepadanya Bapa. Pulihkan Tuhan kesehatan dan angkatlah Tuhan segala sakit penyakitnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Tuhan kiranya Engkau memberkati keluarga hamba-Mu ini Bapa. Ada Ibu Yeyen dan kedua putranya yang ikut membantu pelayanan di Gereja Baptis Karunia Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati keluarga ini, mencukupkan segala sesuatu yang kurang, bahkan kesehatan terlebih Tuhan Yesus, sehingga tidak terhalang pelayanan hamba Tuhan ini Tuhan kepada kami. Mohon Tuhan Kau jagai keluarga ini, dan biarlah keluarga hamba-Mu ini juga Tuhan
menjadi keluarga yang bisa kami teladani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu itu Tuhan sudah bukan menjadi kebetulan Tuhan Yesus. Engkau tempatkan Bapak Pendeta Muda Krisna Wahyu Surya ini kepada Gereja Baptis Karunia Tuhan, tetapi memang Tuhan sudah kirimkan bahwa hamba-Mu ini adalah hamba yang terbaik bagi umat Tuhan di Gereja Baptis Karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kiranya Engkau berkenan mendengar doa dan seruan kami Bapa. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-19 ayat yang keempat dan juga sampai ke-6. Saya akan bantu bacakan. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu percaya bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan yang akan dipimpin oleh Bapak Yusua Karo-Karo. Kami persilahkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Pada malam hari ini kami boleh merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tema yang kami bahas pada malam hari ini, Allah mengasihi keluarga. Biarlah Roh Kudus-Mu, Ia akan menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami menemukan kebenaran itu. Dan kami boleh Tuhan mengucap syukur bagaimana Engkau mengasihi keluarga kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi dari Matius pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-9. Allah mengasihi keluarga. Ayah, ibu, anak-anak, dan orang lain yang tinggal bersama dalam sebuah keluarga di dalam Kristus sangat Dia kasihi. Mengapa Allah mengasihi keluarga? Karena keluarga dibentuk oleh Allah sebagai lembaga yang kudus dan suci. Dari nats yang telah kita baca tadi, kita akan belajar 4 kebenaran tentang Allah mengasihi keluarga. Yang pertama, sebelum berkeluarga, ada 4 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, calon suami atau istri tanya Tuhan. Amsal pasal 19 ayat 14 berkata, "Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang bijaksana adalah dari Tuhan." Hal yang kedua, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amsal 31 ayat 10 berkata, "Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata." Hal ketiga, serahkan kepada Tuhan. Amsal 18 ayat 22 berkata, "Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan." Hal keempat, satu iman yang seimbang. 2 Korintus 6 ayat 14 berkata, "Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang ada antara kebenaran dan kejahatan? Atau persamaan apakah yang terdapat antara terang dan gelap?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah persiapan yang pertama. Allah mengasihi keluarga. Hal kedua, kebenaran yang bisa kita lihat adalah dalam Matius pasal 19 ayat 5 dan 6 berkata, "Dan firman-Nya,
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meninggalkan ayah ibu dan bersatu dengan istrinya. Kebenaran yang bisa kita lihat di sini bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Itu kebenarannya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu kebenaran. Kebenaran ini tidak boleh diubah oleh siapapun. Di mana saja, bahasa apa saja, kebenaran tetap kebenaran. Meninggalkan, kenapa harus meninggalkan? Kenapa Allah menyuruh laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya? Karena orang tua tidak rela ditinggalkan. Tetapi Allah bilang, laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya. Mengapa meninggalkan ayah dan ibu? Ada 4 hal yang bisa kita pahami di sini. Yang pertama, karena menjadi kepala keluarga yang baru. Yang kedua, supaya menjadi dewasa, tidak lagi bergantung kepada orang tua. Yang ketiga, supaya hubungan suami istri itu terjalin dengan baik, dengan segala masalah yang ada mereka hadapi bersama. Yang ketiga, suami istri akan lebih merasa berbahagia, lebih leluasa mereka ketika bersatu di dalam satu keluarga. Meninggalkan ayah dan ibu seperti ilustrasi. Bayi dalam kandungan harus meninggalkan kandungan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah bagian yang kedua. Sekarang kita akan memasuki bagian yang ketiga. Ketika seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, 2 menjadi 1. Artinya, ketika mereka sudah berkeluarga, menjadi pasangan suami dan istri, mereka harus memiliki satu iman, satu gereja. Kalau beribadah di satu gereja, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu dompet, mengenai pengaturan keuangan bersama suami dan istri, satu pendapat dalam hal mengambil keputusan. Ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. 2 menjadi 1 dalam kesatuan ini. Allah sangat mengasihi di dalam kesatuan ini, di mana laki-laki dan perempuan itu satu iman, satu jiwa, satu pikiran, dan satu tubuh. Berkat yang luar biasa, mereka bisa memiliki seutuhnya karena Allah mengasihi keluarga. Yang keempat, posisi di dalam keluarga. Ada 4 hal di sini yang perlu kita pahami. Yang pertama, istri tunduk kepada suami. Suami, kasihilah istrimu. Tunduk dan kasih itu sama dengan mata uang ini. Ini ilustrasi yang saya ambil. Mata uang ini adalah dari satu sisi ada nilai, dari satu sisi yang lain ada gambar. Tetapi koin ini, mata uang ini, dia satu adanya, tidak bisa dipisahkan. Inilah suami istri. Dan yang ketiga, anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga yang dikasihi Allah ini akan taat kepada orang tuanya di dalam Tuhan. Anak-anak taat dalam kebenaran firman Tuhan. Anak-anak menghormati ayah dan ibunya karena dia tahu bahwa mereka diberkati oleh Tuhan karena taat kepada kebenaran firman Tuhan, hormat kepada kedua orang tuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan yang dapat kita ambil, Allah mengasihi keluarga dapat kita alami ketika kita mengerti dan menerapkan 4 hal di atas. Yang pertama, sebelum berkeluarga ada 4 hal yang perlu kita pahami. Kedua, meninggalkan ayah dan ibu dan menjadi satu di dalam keluarga itu. Satu roh, satu jiwa, satu daging. Dan jangan kompromi setelah berkeluarga. Dan yang terakhir,
posisi dalam keluarga dengan menerapkan keempat hal ini. Dengan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan, keluarga yang telah dikasihi Allah itu akan menjadi nyata. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa bahwa Engkau mengasihi keluarga kami karena Engkau yang membentuknya sejak dari semula, dan Engkau menyertai dan Engkau merindukan suatu kehidupan yang sungguh-sungguh sekali untuk selamanya. Hanya kami mohon pertolongan Roh Kudus, kuatkan, teguhkan keluarga kami, supaya kami dapat bersukacita di dalam keluarga yang Allah kasih itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan yang memimpin aku, apa yang ku takutkan? Rahmat-Nya sungguh melimpah dan menjadi naungan. Aman damai ku miliki karena harap padanya. Apapun menimpa aku, tentu Yesus ku serta. Apapun menimpa aku, tentu Yesus pun serta. Tuhan yang memimpin aku dengan kasih sayang-Nya, dibawanya ku ke surga bagai ahli warisnya. Dalam surga rumah Bapa telah menunggu Tuhanku. Haleluya, berkumandang Yesuslah pemimpinku. Haleluya, berkumandang Yesuslah pemimpinku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita akan selalu mengingat bahwa Allah yang telah membentuk lembaga keluarga, Ia begitu mengasihi keluarga-keluarga. Karena itu, mari kita mengasihi juga keluarga yang Tuhan sudah titipkan, percayakan bagi kita. Setiap suami, istri, anak maupun setiap anggota keluarga, marilah kita meniru, meneladani Allah kita yang telah mengasihi keluarga. Ia yang telah menciptakan keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Mari kita terus berdoa, khususnya di dalam doa di dalam pekan keluarga pada minggu-minggu ini. Kita fokuskan dan ingat untuk kita dapat diberi hati mengasihi keluarga kita. Kini ketika kita memasuki pokok-pokok doa, mari silakan setiap keluarga dipimpin oleh kepala keluarga masing-masing dapat menaikkan doa-doa yang telah dibagikan melalui WhatsApp Group Gereja. Karena itu mari arahkan hati kita di dalam mohonkan berkat yang dari Dia. Kami mohonkan berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia yang dari Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan sekalian dari sekarang hingga Maranatha.
Amin. Selamat berdoa, Tuhan memberkati kita sekalian.